Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Oktaviani Putri Johari. Di sini saya akan menjelaskan apa itu semiotik media dari teori Jean Baudrillard. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sejarah penemu dari teori semiotik media. Jadi di sini Jean Baudrillard lahir di kota Prancis pada tanggal 27 Juli tahun 1929. Ia merupakan seorang ahli sosiologi, filsuf, ahli teori budaya, komentator politik, dan ia merupakan seorang fotografer yang berkebangsaan dari Prancis. Dan ia juga merupakan salah satu pelopor dari teori postmodern. Selain itu, ia juga dikenal sebagai analis media dan analis teknologi komunikasi. Jean Baudrillard juga dipengaruhi oleh minatnya terhadap media massa dan postmodernitas. Ada beberapa gagasan yang cukup dikenal, diantaranya yaitu hiperrealitas, simvalio, dan simulacrum. Dan ia juga dipengaruhi oleh tokoh besar semiotik, salah satunya yaitu McLuhan. Ada juga beberapa tulisannya yang cukup terkenal seperti The System of Object, Consumer Society, dan Simulacra and Simulation. Berbagai macam teori yang telah dikembangkan oleh Jean Baudrillard menitikberatkan pada gagasan tentang makna dan cara referensial diri yang dimana makna diproduksi pada era postmodern. Lalu, Baudrillard juga mengacu pada pemikir penting lainnya seperti Michael Foucault dalam mencoba untuk menggambarkan bagaimana sistem hubungan kekuasaan di masyarakat dan diwujudkan dalam sistem representasi dan ideologi. Sejak zaman dahulu telah terjadi 3 kali revolusi simulacra. Yang pertama itu ada counterfeit, yang kedua ada production, dan yang ketiga ada simulation. Hal ini merupakan nama yang berbeda untuk arti yang lama, yaitu imitasi atau reproduksi dari image atau objek. Pertama, image merupakan representasi dari realitas. Yang kedua, image menutupi realitas. Dan yang ketiga, image menggantikan realitas yang telah sirna menjadi simulacrum murni. Pada sebuah tanda, simbolika muncul dalam bentuk eruption. Baudrillard juga kemudian menambahkan tahapan keempat yang disebut sebagai fraktal atau viral. Lalu yang kedua, di sini saya akan menjelaskan asumsi teori dari semiotik media. Di sini terdapat 3 asumsi teori. Yang pertama itu ada tanda-tanda, yang kedua itu ada simulasi media, dan yang ketiga ada budaya komoditas. Yang pertama itu ada tanda-tanda. Tanda-tanda memang terpisah dari suatu objek yang mereka tandai, dan media telah menggerakkan proses ini hingga pada titik yang dimana tidak ada suatu yang nyata. Yang kedua ada simulasi media. Kajian semiotika dalam kaitannya dengan media di abad modern telah melahirkan teori simulasi media dan dilanjutkan dengan hiperrealitas yang paling terkenal dan dilanjutkan oleh Jean Baudrillard. Ia merupakan seorang pakar teori kebudayaan, filsuf, komentator politik, sosiologi, dan fotografer. Lalu karya Baudrillard juga seringkali dikaitkan dengan pasca modern dan pasca strukturalisme. Teorinya mengenai masyarakat postmodern berdasarkan asumsi utama bahwa media, simulasi, dan apa yang ia sebut cyberblitz telah mengkonstitusi bidang pengalaman baru, tahapan sejarah, dan tipe masyarakat yang baru. Dan yang ketiga di sini ada budaya komoditas. Budaya komoditas ini didorong oleh media yang merupakan salah satu aspek simulasi untuk tempat kita hidup. Lingkungan yang memberitahukan apa yang harus kita lakukan karena lingkunganlah yang membentuk pilihan, selera, kesukaan, dan kebutuhan untuk kita hidup. Budaya konsumerisme menjadi salah satu budaya yang paling kuat di hampir semua negara, salah satunya yaitu di negara Indonesia. Mengkonsumsi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi setiap individu, walaupun barang yang kita konsumsi itu tidak benar-benar kita butuhkan. Lalu di sini saya akan menjelaskan fokus kajian dari teori semiotik media yang dikembangkan oleh Jean Baudrillard. Yang pertama itu ada simulacrum. Konsep Baudrillard mengenai simulasi adalah tentang bagaimana penciptaan yang nyata melalui model konseptual atau sesuatu yang berhubungan dengan mitos yang tidak bisa dilihat kebenarannya dalam kenyataan. Segala sesuatu yang dapat menarik perhatian manusia seperti seni atau kebutuhan rumah tangga ditayangkan melalui berbagai media dengan model-model yang ideal. Disinilah batas antara simulasi dan kenyataan menjadi tercampur aduk sehingga menciptakan hiperreality yang dimana hal yang nyata dan tidak nyata menjadi suatu hal yang tidak jelas. Menurut Jean Baudrillard,
dunia didominasi oleh simulacrum. Hal ini merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Jean Baudrillard yang mewakili tiadanya lagi antara batas yang nyata dan tidak nyata. Contohnya yaitu pada dunia imajiner. Baudrillard memberikan contoh pada kasus Disneyland. Kasus ini merupakan suatu hal yang berhubungan dengan dunia imajiner, yang dimana segala sesuatunya bersifat futuristik dan hanya sebuah hayalan. Dan yang kedua adalah hiperrealitas. Hiperrealitas adalah efek, keadaan, pengalaman, kebenaran, atau ruang yang dihasilkan dari proses tersebut. Jean Baudrillard juga menggambarkan bahwa dunia ini merupakan hiperrealitas. Contohnya adalah media tidak lagi menjadikan cermin realitas, melainkan lebih nyata dari realitas. Baudrillard juga mengungkapkan bahwa apa yang dibuat di dunia hiperrealitas tidak hanya realitas yang hilang saja, melainkan dunia yang tidak nyata. Contohnya yaitu pada hal fantasi, mimpi, ilusi, dan lain-lain. Hiperrealitas juga merupakan duplikat dari realitas yang didekodikasikan. Media menjadikan manusia tenggelam dalam hiperrealitas, lalu manusia mengalami sesuatu yang melebihi realitas, dan semakin lama akan kehilangan realitas atau kehidupan yang sebenarnya. Hiperrealitas juga membuat dunia nyata dan dunia tidak nyata menjadi susah untuk dibedakan. Bahkan hiperrealitas melebihi dunia nyata tersebut. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan satu kasus yang sudah saya dapatkan di cnn.com Indonesia yang terjadi pada seorang pria yang tinggal di Jepang. Jadi kasus ini menceritakan seorang pria di Jepang jatuh cinta selama 10 tahun pada sebuah tokoh yang berkarakter virtual reality, dan hal ini berujung pada sebuah pernikahan. Pria ini bernama Aki Kondo. Ia berusia 35 tahun dan baru saja menikahi Hatsune Miku. Jadi Hatsune Miku ini merupakan tokoh yang berasal dari software singing synthesizer yang dikembangkan oleh Krypton Future Media. Keputusan Kondo untuk menikahi Hatsune Miku tidak disetujui oleh pihak keluarganya, dan hal ini mendapatkan penolakan yang keras dari keluarganya. Namun penolakan tersebut dihiraukan oleh Kondo, dan pada akhirnya ia tetap melanjutkan pernikahan ini. Kondo menganggap bahwa dirinya seperti pada pria umumnya, hanya saja istri yang ia nikahi berbentuk holografik. Kondo tidur di samping boneka versi Hatsune Miku yang menghadiri pernikahannya, lengkap dengan cincin pernikahan yang pas jika dimasukkan ke dalam pergelangan tangan kirinya. Jika dilihat dari kasus tersebut, kasus yang dialami oleh pria ini masuk ke dalam hiperrealitas. Pria tersebut masuk ke dalam hiperrealitas yang dibuatnya sendiri. Krypton Future Media membuat karakter Hatsune Miku yang seolah-olah nyata ada di kehidupannya, lalu membuat Kondo jatuh cinta kepada Hatsune Miku. Padahal Hatsune Miku bukanlah tokoh animasi, melainkan hanya pengisi suara, dan dibuatkanlah karakter animasi sebagai visualisasinya. Media memang berhasil membuat sebuah realitas baru yang selalu mengedepankan hal-hal sempurna dan menghanyutkan manusia. Hal ini terjadi pada pria yang berasal dari Jepang, dan ia berhasil membuat realitas baru yang dimana Kondo akan mendapatkan perempuan yang ia inginkan, dan hal ini tidak ia dapatkan di dunia nyata yang sebenarnya. Oleh karena itu, media berhasil menciptakan tanda-tanda sebagai realitas yang baru. Sekian dari video ini, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.